Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang TKW asal Jawa Timur yang ditemukan di peti es. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Perempuan ini adalah Nisa Farah, seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri secara ilegal. Keberadaannya yang terperangkap dalam sindikat perdagangan manusia menjadi sebuah tragedi yang hampir berakhir dengan kematian. Namun, takdir berkata lain. Dalam keadaan beku, terkurung di dalam peti es selama lebih dari 48 jam, Nisa selamat. Tidak hanya selamat, tetapi ia juga menjadi saksi dari sebuah keajaiban. Saat peti es itu dibuka, para petugas menemukan tubuhnya yang nyaris tak bernyawa. Kulitnya pucat, matanya tertutup, dan seluruh tubuhnya tampak beku. Semua orang mengira dia telah meninggal. Namun saat mata Nisa perlahan terbuka, dia tersenyum. Senyum lembut yang penuh kedamaian. Keajaiban ini bukan hanya mengguncang mereka yang menyaksikan, tetapi juga mengundang banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Apa yang membuat Nisa bisa bertahan hidup dalam kondisi yang begitu ekstrim? Adakah kekuatan gaib yang terlibat dalam kisah ini? Semua pertanyaan itu pun mulai terungkap seiring berjalannya waktu, saat Nisa mulai menceritakan kisah tragis yang mengubah hidupnya. Pada suatu hari, sebuah kontainer pengiriman yang berasal dari Kamboja menuju pelabuhan Haiphong, Vietnam, membuat geger pihak kepolisian dan petugas bea cukai. Kontainer yang terlihat mencurigakan itu segera diperiksa setelah adanya laporan tentang pengiriman yang tidak biasa. Petugas awalnya mengira bahwa kontainer tersebut berisi barang-barang ilegal atau organ manusia yang diselundupkan. Namun, apa yang mereka temukan jauh lebih mengejutkan dan tidak dapat diduga sebelumnya. Setelah membuka bagian luar kontainer yang dilapisi plastik dan baja tipis, petugas mulai menyingkap lapisan demi lapisan perlindungan yang dibungkus rapat. Ketika peti es terakhir dibuka, udara dingin yang menusuk keluar bercampur dengan bau antiseptik dan plastik. Yang tampak di dalamnya adalah sebuah peti es besar yang menyimpan sesosok tubuh perempuan muda. Tubuh perempuan itu tampak terbaring lemas, kulitnya pucat, dan matanya tertutup rapat. Semua orang yang ada di sana berpikir bahwa dia sudah meninggal. Namun, keheningan seketika pecah ketika mata perempuan itu perlahan terbuka. Semua orang yang hadir terdiam sejenak. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dengan perlahan, perempuan itu tersenyum. Senyum lembut yang menenangkan dan seolah memberi sinyal bahwa dia masih hidup. Ketika itu, para petugas dan saksi yang melihat kejadian ini merasa seolah menyaksikan sebuah keajaiban. Bagaimana bisa seseorang bertahan hidup dalam kondisi yang begitu ekstrim? Tidak ada yang bisa menjelaskan secara logis bagaimana hal itu bisa terjadi. Dan semua orang mulai bertanya-tanya tentang kemungkinan kekuatan gaib yang terlibat dalam kejadian ini. Nisa Farah, perempuan yang ditemukan dalam peti es itu, ternyata tidak hanya menjadi saksi kejahatan, tetapi juga seorang yang hidup kembali setelah mengalami kondisi yang hampir mustahil untuk bertahan. Setelah ditemukan dalam keadaan yang hampir tak bernyawa, Nisa Farah, yang kini berusia 27 tahun, dibawa ke Rumah Sakit Umum Hanu dengan pengawalan ketat. Meskipun kondisinya stabil dan tekanan darahnya normal, suhu tubuhnya masih berada di bawah rata-rata, membuat para dokter kebingungan. Mereka terperanjat melihat betapa tubuh manusia bisa bertahan dalam suhu hampir beku selama lebih dari 48 jam tanpa kerusakan jaringan yang serius. Nisa selamat, tetapi cerita di balik kejadian ini jauh lebih mengejutkan. Ketika akhirnya Nisa bisa berbicara, ia mengungkapkan kisah hidup yang sangat memilukan. Suaranya yang lirih dan penuh luka menceritakan bagaimana ia terperangkap dalam sebuah sindikat perdagangan manusia. Nisa adalah seorang perempuan asal Jember, Jawa Timur, yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Phnom Penh, Kamboja. Ia berangkat ke sana melalui jalur ilegal, dijanjikan pekerjaan dengan gaji tinggi. Namun, kenyataan yang ia hadapi jauh dari harapannya. Majikannya yang awalnya baik, perlahan berubah menjadi seseorang yang mengendalikan hidupnya. Nisa dilarang keluar rumah, ponselnya dirampas, dan ia diawasi dengan ketat.
Pekerjaannya yang padat dan tanpa hari libur membuatnya terjebak dalam rutinitas yang tak terhindarkan. Suatu malam, Nisa mendengar percakapan mencurigakan antara majikannya dengan pria asing berbahasa Thailand. Percakapan itu membuatnya merasa ada yang tidak beres, dan ia mulai merasa bahwa hidupnya dalam bahaya. Puncak dari segala penderitaan Nisa datang ketika ia diberi makanan yang membuatnya pingsan. Saat terbangun, ia menemukan dirinya terikat dan berada di dalam sebuah peti es. Namun, yang lebih mengejutkan adalah perasaan yang ia alami. Perasaan bahwa ibu kandungnya yang jauh di Indonesia mengingatkannya untuk bertahan hidup. Dalam keputusasaannya, Nisa terus berjuang untuk tidak menyerah. Ia tahu, dirinya harus hidup untuk kembali pulang. Dan dengan kekuatan itu, ia berhasil bertahan hidup. Setelah ditemukan dalam kondisi yang mengerikan, Nisa Farah dibawa ke rumah sakit dengan pengawasan ketat. Kondisinya yang stabil namun tetap rentan memunculkan banyak pertanyaan di kalangan medis. Para dokter terkejut karena tubuh Nisa mampu bertahan dalam suhu hampir beku selama lebih dari 2 hari tanpa mengalami kerusakan fisik yang parah. Tidak ada luka-luka atau tanda-tanda prosedur medis yang bisa menjelaskan keadaan tubuhnya. Bahkan lebih aneh lagi, meskipun tubuhnya hampir mati beku, Nisa bisa bertahan hidup dan tetap sadar. Namun, kisah Nisa semakin menyentuh hati setelah ia menceritakan peristiwa yang dialaminya. Dalam suara yang gemetar, ia mengungkapkan bahwa sebelum ia terperangkap dalam peti es, ia sudah berada dalam keadaan yang sangat tertekan. Setelah dipaksa untuk bekerja tanpa henti oleh majikannya di Phnom Penh, ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya. Ponselnya diambil, ia diawasi setiap saat, dan kebebasannya sangat dibatasi. Ketika Nisa mendengar percakapan antara majikannya dan seorang pria asing yang berbicara dalam bahasa Thailand, ia merasa ada yang salah dan mulai takut bahwa dirinya sedang dijual ke sindikat perdagangan manusia. Suatu malam, Nisa diberikan makanan yang membuatnya pingsan. Ia terbangun di sebuah tempat yang asing. Tubuhnya terikat dan terkurung dalam peti es. Namun, meskipun dalam kondisi yang sangat lemah dan hampir mati, Nisa merasakan kehadiran kekuatan yang luar biasa. Ia teringat akan ibunya yang seolah memanggilnya untuk bertahan hidup. Dengan tekad yang kuat dan keberanian yang luar biasa, Nisa berjuang untuk tetap sadar dan hidup. Dalam keputusasaannya, ia tidak hanya bertahan hidup, tetapi juga menemukan kekuatan spiritual yang tak terduga. Ketika para petugas membuka peti es itu dan menemukan Nisa, mereka tak hanya terkejut karena keajaiban itu, tetapi juga terpesona oleh kisahnya yang penuh dengan pengkhianatan dan ketabahan luar biasa. Setelah Nisa Farah ditemukan hidup di dalam peti es yang membeku, cerita ini mulai menarik perhatian banyak pihak, termasuk pemerintah Indonesia, KBRI di Hanau, dan pihak berwenang di Kamboja. Kasus ini dianggap sebagai salah satu yang paling aneh dan kompleks yang pernah mereka tangani. Fokus utama kini adalah mengungkap siapa dalang di balik pengiriman peti es tersebut, dan bagaimana sindikat perdagangan manusia ini beroperasi. Namun, kejutan belum berakhir. Beberapa hari setelah penemuan Nisa, sebuah kontainer lain yang datang dari Phnom Penh, Kamboja, dicegat oleh pihak berwajib. Kali ini, kontainer itu membawa 3 peti es, bukan 1. Ketegangan meningkat karena ini menandakan kemungkinan adanya lebih banyak korban yang terjebak dalam sindikat yang sama. Petugas mulai menyadari bahwa sindikat ini sudah berjalan lama, menargetkan para tenaga kerja wanita ilegal dari Indonesia, Filipina, dan Myanmar. Mereka dijanjikan pekerjaan dengan gaji besar, tetapi kenyataannya mereka dijual untuk tujuan gelap, termasuk perdagangan organ dan eksploitasi seksual. Pihak kepolisian, bekerja sama dengan KBRI, mulai menggali lebih dalam untuk mengungkap jaringan ini. Nisa kini menjadi saksi kunci dalam kasus tersebut. Meskipun hidupnya masih terancam, keberadaannya memberikan harapan bagi mereka yang mungkin masih terperangkap di dalam sindikat ini. Nisa juga mengungkapkan bahwa ia tidak sendirian. Ada banyak perempuan lain yang terjebak dalam situasi serupa, yang mungkin berada di tempat yang jauh lebih buruk. Selama investigasi, muncul fakta mengejutkan bahwa sindikat ini tidak hanya menyasar TKW ilegal, tetapi juga melibatkan beberapa pihak berkuasa yang mungkin telah mengetahui dan mengabaikan kejahatan ini. Nisa, meskipun dalam kondisi yang sangat rapuh, menjadi simbol harapan dan keberanian, dan kisahnya menjadi titik terang bagi mereka yang masih terperangkap dalam kegelapan perdagangan manusia ini. Namun, ancaman terhadap keselamatannya belum berakhir, dan perjalanan panjang untuk mengungkap siapa yang bertanggung jawab baru saja dimulai.
Setelah Nisa Farah selamat dan berhasil diselamatkan dari peti es yang membekukan tubuhnya, kisahnya menarik perhatian banyak orang, dan perjuangannya belum berakhir. Meskipun Nisa kini menjadi saksi kunci dalam pengungkapan sindikat perdagangan manusia yang menargetkan tenaga kerja ilegal, hidupnya masih dalam ancaman. Beberapa orang yang terlibat dalam jaringan gelap ini masih bebas berkeliaran dan Nisa mengetahui bahwa mereka akan melakukan apa saja untuk menutupi jejak mereka. Akhirnya, Nisa diputuskan untuk dibawa kembali ke Kamboja oleh tim keamanan dan staf KBRI. Kali ini bukan sebagai korban, tetapi sebagai saksi yang dapat membantu mengungkap lokasi-lokasi penting yang terkait dengan sindikat tersebut. Mereka mengunjungi rumah majikan pertama Nisa, tempat di mana ia pertama kali dijebak. Namun, saat mereka tiba di lokasi, mereka terkejut. Rumah itu telah rata dengan tanah. Tidak ada bekas bangunan yang tersisa, hanya puing-puing dan tanah hitam. Warga sekitar mengatakan bahwa rumah itu terbakar habis beberapa minggu setelah Nisa ditemukan di dalam peti es. Mendengar cerita itu, Nisa terdiam. Perlahan, ia berkata, "Dia melindungi saya, tapi dia juga membakar mereka." Dalam hatinya, Nisa tahu bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang turut campur dalam kisah ini. Meskipun ia adalah korban, ia juga menyadari bahwa dirinya bukan hanya saksi, tetapi mungkin juga harapan bagi mereka yang masih hilang. Di antara puing-puing yang tersisa, Nisa merasa bahwa ia diberikan kesempatan kedua dalam hidup. Kisahnya yang penuh penderitaan dan keajaiban ini menginspirasi banyak orang, mengingatkan kita akan pentingnya bertahan hidup meskipun dihadapkan pada keadaan yang paling suram sekalipun. Di balik semua tragedi ini, ada keberanian luar biasa yang dimiliki oleh seorang perempuan yang memilih untuk terus hidup demi orang yang dicintainya, dan untuk mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Nisa kini tahu bahwa ia bukan hanya seorang korban, tetapi juga seorang pejuang yang telah menghadapi takdirnya dengan kekuatan dan ketabahan. Dan dari cerita ini, kita belajar bahwa di balik setiap tragedi, selalu ada kekuatan tak terduga yang bisa membawa kita menuju harapan baru.